Kayaknya belum ada yang cocok deh, Riz. Kira-kira ada yang harganya lebih terjangkau nggak ya? Lokasinya jauhan dari kampus nggak apa-apa kok. Seriusan nih, gak apa-apa jauhan dari kampus. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, besok aku coba tanyain temen aku ya, Han. Maaf ya Rizka, aku jadinya ngerepotin kamu. Ih, enggak lah. Malahan aku seneng banget kita bisa ketemu dan satu kampus di Jogja. Buruan kesini ya, aku gak sabar ketemu kamu. Anggi, lo serius? Ini kosannya aman? Kok perasaan gue gak enak ya? Ah, perasaan lo aja kali. Ini di samping banyak yang ngekos kok. Iya sih. Itu apaan? Kok pintu kamar mandinya kebukan sendiri? Ya elah, palingan juga angin, Riz. Jadi gimana? Hana mau nggak ngekos di sini? Aku coba telepon Hana dulu ya. Hana, aku nemu kosan. Harganya sebulan 300.000. Iya, aku mau yang itu. Gue belum selesai ngomong, lo udah iya-iya aja. Gak apa-apa kok Rizka, aku mau yang itu aja. Makasih ya. Ya udah, gue booking ya kamarnya. Hana mau ngekos di sini. Tuh kan bener, Hana pasti setuju dengan pilihan gue. Nggak tahu kenapa hawanya nggak enak banget di sini. Tapi semoga ini perasaan gue aja. Ih, kok pintunya nggak mau kekunci sih? Kayaknya rusak deh. Iya, ini mah kayaknya harus diganti. Ada apa ini? Anu Pak, ini pintunya rusak, gak bisa dikunci. Biar saya saja. Pintunya masih bagus. Gak perlu diganti. Aneh, perasaan tadi pintunya gak bisa. Makasih banyak ya Rizka udah bantuin Hana cari kosan. Maaf ya jadi ngerepotin kamu. Iya, sama-sama Tante. Rizka malah seneng banget bisa satu kampus sama Hana. Tante titip Hana ya Rizka. Anak ini belum pernah tinggal sendirian. Tante sedikit khawatir. Nanti sering-sering nginep sini ya Rizka. Kalau gitu Bunda sama Ayah pulang dulu ya nak. Bunda pasti bakal kangen sama kamu. Iya, Bunda sama Ayah hati-hati ya di jalan. Sedih sih ninggalin rumah, tapi tetap harus semangat Hana. Itu suara apa? Duh, itu suara apa sih? Berisik banget. Kamar sebelah kali ya. Tugas ospeknya banyak juga ya. Pakai segala bikin esai lagi. Tahu tuh. BTW, gimana beberapa hari ini di kosan lo?
Aman kan? Aman sih, kenapa emang? Gak apa-apa. Mau mastiin aja lo nyaman. Nyaman kok. Palingan agak terganggu sama kamar sebelah aja sih. Loh, kenapa? Gak tahu tuh, tiap malam kadang berisik banget. Geser meja lah, ketok palu lah, nyanyi-nyanyi lah. Tetangga lo jangan-jangan tukang kalihan. Lu ngerjain tugasnya di kosan gua aja ya. Gua bosen tahu sendiri. Ya udah, boleh deh. Ayo, masuk anggap kamar sendiri aja. Heh, Rizka, kok malah bengong sih? Ayo, sini masuk. Iya. Hana? Hana, lo di mana? Riz, gue keluar beli makan bentar. Ih, kok lo nggak ngajak gue sih, Hana? Tapi ini bau apaan ya? Kok nggak enak gitu baunya? Duh, nyengat banget baunya. Itu apaan? Weh, hah? Makanan basi? Gila, lo jorok banget sih, Hana. Masa bekas makanan sisa nggak lo buang sih? Bau banget, mau muntah gue. Ya udahlah, gue bantu bersihin aja deh. Ini di bawah meja apaan? Astaga, rambut rontoknya juga sebanyak ini. Ih, lo kenapa sih, Han? Lo cantik-cantik kok, jorok banget sih, Han. Aku pulang. Rizka, ini gue bawain makanan. Han, lo parah banget, jangan ngajak gue. Ya maaf, abisnya tadi lo ketiduran. Gue nggak tega banguninnya. Oh iya, Han, tadi gue... soal tadi kayaknya gak usah dibahas deh. Ntar Hana jadi malu. Iya, Riz. Tadi kenapa? Gak apa-apa, yuk makan. Riz, ini udah jam 11 malam. Kamu nggak mungkin pulang kan? Udah, nginep sini aja. Duh, sebenarnya males nginep sini. Tapi udah tengah malam, gue mana berani pulang. Iya, aku nginep aja malam ini, Han. Itu suara apa? Kayak suara orang lagi makan. Apa Hana ya? Dia tidur kok. Kok suaranya kayak di depan pintu ya? Apa kamar sebelah? Kata Hana kan dia suka berisik kalau malam gini. Aku cek aja deh. Hah? Gak ada siapa-siapa. Jadi itu suara... Kok cepet banget sih pulangnya, Riz? Masih pagi buta gini loh.
Hehe, iya, nggak apa-apa Han. Aku udah disuruh balik sama mama. Oh, ya udah, kalau gitu hati-hati ya di jalan. Iya Han, aman. Makasih banyak ya Han. Aku pulang dulu ya. Dadah. Kalau udah sampai rumah, kabarin ya, Riz. Gue nggak akan mau balik lagi ke sini. Rizka, lo kemana aja sih akhir-akhir ini? Gue kangen tahu. Habis ini yuk ada acara nggak? Hujan-hujan gini enak makan bakso gak sih? Nggak bisa Han, aku lagi sibuk banget. Aku duluan ya, bye-bye. Kok gue ngerasa lo ngejauh dari gue ya, Riz? Gue ada salah apa? Ayah, Bunda, Hana kangen kalian. Hana kesepian di sini. Riz, kalau ngoleksi sampah gitu normal nggak sih? Hah? Maksud? Gue nggak ngerti. Iya, jadi gini, ada anak di himpunan gue akhir-akhir ini jarang kelihatan. Dan himpunan kita mau adain event. Jadi kemarin gue ke kosannya dia mau ngajakin. Dan pas gue di sana, lo tahu apa? Hana, permisi. Iya, kenapa? Halo Han, gue mau ngabarin kalau himpunan kita mau adain event. Lo ikut join juga kan Han? Gue gak ikut, lagi sibuk. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Han. Tapi itu di kamar lo kok banyak sampah gitu sih Han? Kenapa nggak lo buang? Maksud lo apa sih? Lo kesini mau ngehina gue? Gak usah ikut campur urusan orang dan urus diri lo sendiri. Mending lo pergi dari sini, gue mau sendiri. Maaf, gue nggak bermaksud gitu Han. Gue juga punya teman kayak gitu. BTW, nama temen lu siapa? Namanya Hana, anak manajemen. Demi apa? Orang yang gue maksud juga dia. Gue pernah nginep di kosan Hana dan emang jorok banget. Lu tahu, gue sampai bersihin kamarnya karena gue nggak tahan sama baunya. Mana banyak rambut rontok juga. Trauma deh pokoknya. Maaf nimbrung, nggak bermaksud nguping. Tapi tadi gue nggak sengaja denger kalian nyebut nama Hana. Maksud kalian Hana Veranda? Gue sama Hana dulu satu sekolah. Tapi setahu aku, Hana itu super bersih. Bahkan di kelas, kalau nyium aneh-aneh aja tuh dia langsung muntah. Masa sih dia kayak yang kalian ceritain? Iya Din, kita nggak bohong. Di kamar Hana banyak sampah dan baunya nggak enak banget. Masa sih Hana berubah sampai segitunya? BTW, nama kosan dia kosan Melati. Iya, yang di ujung jalan ini.
Ini minumannya ya, Neng. Tadi kalian bahas kosan Melati. Kalian ngekos di sana? Enggak, Mbok. Temen kita ada yang ngekos di situ. Apa? Temen kalian udah berapa lama di situ? Udah ada 5 bulan, Mbok. Gak mungkin. Kalian bohong ya? Setahu Mbok, gak ada yang berani ngekos di sana, Neng. Kalaupun ada, paling lama bertahan 1 minggu aja. Makanya kosannya terkenal kosong. Penjaga kosannya juga nggak ada di sana. Bo lanjut kerja dulu ya. Gak ada yang ngekos di sana, Riz. Pas awal gue ke kosan, itu bareng temen gue Anggi. Penjaga kosnya ada kok. Dia juga bilang kosannya penuh dan hanya tersisa 1 kamar doang. Walaupun sebenarnya gue juga belum pernah lihat penghuni kos lain sih. Tapi masa iya penjaga kosnya bohong? Buat apa coba? Kalian ngerasa nggak sih kayak ada yang aneh? Gue mau ke sana, mau ketemu Hana. Gak, gue gak mau ke sana lagi. Rizka, tadi Mbok bilang nggak ada yang berani ngekos di sana. Kalau Hana kenapa-kenapa gimana, Riz? Emang lo nggak khawatir? Lo temen Hana atau bukan sih? Hana, permisi. Hana. Kok nggak ada suara ya? Apalagi di kamar mandi. Bisa jadi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Ya ampun Hana, lo kemana aja? Kita udah tungguin hampir 2 jam loh. Habis main sama temen. Kalian ngapain kesini? Kita kangen sama lo Han. Keluar yuk. Di ujung jalan ada kafe baru loh. Gue gak mau. Gak usah sok peduli dengan gue. Kita peduli sama lo, Han. Peduli. Kemana aja kalian selama beberapa bulan ini? Dinda, gue yang selalu chat lo buat ketemuan. Tapi bahkan sejak hari pertama gue di kota ini pun, lo gak pernah nyempetin waktu lo buat ketemu gue. Mila, kalau bukan karena di himpunan kekurangan tim perbantuan, lo gak akan ngajak gue ke event itu kan? Dan lo Rizka, lo ngilang gitu aja dan ngehindarin gue, yang bahkan sampai saat ini pun gue gak tahu salah gue apa sama lo. Han, kita minta maaf. Pergi dari sini. Gue mau istirahat. Halo? Halo Rizka, ini Tante, mamanya Hana. Oh iya, ada apa Tante malam-malam gini? Gini Rizka, Tante mau ngabarin, besok Hana pindah kosan. Tante ada apa kok mendadak banget Hana pindah kosan? Nanti Tante cerita kalau udah sampai di sana ya nak. Besok sebelum Tante ke kosan Hana, Tante boleh mampir ke tempat kamu gak? Nanti di sana Tante ceritakan semuanya. Oh, iya Tante, boleh banget. Oke deh Tante, kami tunggu ya. Yang waktu itu ngasih rekomen kosan itu siapa ya? Waktu itu Rizka dan Anggi yang cariin Tante. Tapi dari semua kosan yang direkomendasiin, Hana milih kosan yang disarankan Anggi. Emangnya kenapa Tante? Oh gitu. Ini maaf ya Rizka ya. Awalnya Tante kecewa dan kaget juga pas nyampe di kosannya. Kok bisa Hana bisa dapat kosan yang jauh dari kata layak? Tante nggak nyalahin kamu sama Anggi, karena memang ini menyangkut kemampuan di luar nalar. Hah? Kemampuan di luar nalar? Maksudnya Tante? Jadi gini, sebelumnya Tante udah mendengar banyak kabar miring tentang keadaan Hana akhir-akhir ini. Semenjak tinggal di kosan itu, banyak perbedaan yang jauh dari kebiasaan Hana sebelumnya. Banyak teman-teman Hana yang cerita sama Tante, kalau Hana itu jorok banget. Anak Tante itu sangat pembersih dan gak pernah membiarkan kamarnya kotor. Temannya juga bilang,
Hana sering menyanyikan kembang Jawa di kamar mandi. Karena tante takut kenapa-kenapa, tante sempat samperin Hana di kosannya. Tapi waktu tante sampai, ternyata Hana lagi berada di pohon beringin belakang kosannya. Dia naik duduk di pohon itu dan dia berbicara seolah-olah ada temennya di situ. Akhirnya, tante terpaksa membawa orang pintar. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan ternyata memang benar. Ada makhluk halus tinggal di kamar Hana. Dan mereka sudah cukup dekat. Dengan kata lain, Hana berteman dengan makhluk halus itu. Makhluk itu memakan makanan manusia. Makanan-makanan yang ada di kamar Hana. Itu adalah makanan yang disediakan oleh Hana untuk makhluk tersebut yang sudah Hana anggap sebagai temannya. Rizka gak nyangka Hana sampai sejauh itu. Baik, saya segera ke sana. Kita harus ke kosan Hana. Ya Allah, Nak! Hana! Jangan ambil putri saya. Kembalikan dia, saya mohon. Hana! Hana, ini Mama, Nak. Hana, kita semua sayang sama lo, Han. Mama bikinin masakan kesukaan kamu di rumah. Ayo, kita pulang, Nak. Mama, Hana!